Oke, selamat pagi adik-adik grup KA20E. Bertemu lagi dengan saya Bang Alfonsus dalam mata kuliah Baca Penghasilan. Kali ini kita masuk pertemuan yang ke-6. Kita akan membahas tentang perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai yang dipindah tugaskan atau pegawai tidak tetap calon pegawai. Kemudian nanti kita akan belajar perhitungan PPh pasal 21 atas upah harian, mingguan, dan borongan. Itulah topik kita pada pertemuan yang ke-6 ini. Langsung saja kita masuk ya. Kita ulang kembali ini contoh perhitungan PTKP yang akan kita kenakan nanti untuk perhitungan PPh pasal 21. Nah, subtopik bahasan kita yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai yang dipindah tugaskan. Yang perlu diingat adalah apabila karyawan dipindah tugaskan, maka bukti pemotongan di kantor asal harus diserahkan ke kantor baru untuk digabungkan dalam perhitungan dan pengisian SPT. Kita lihat dalam contoh yang pertama. Richard berstatus menikah tanpa anak adalah pegawai PT Mutiara Yogyakarta sejak 1 Juli 2007. Dipindah tugaskan ke kantor cabang di Semarang, di mana gaji Richard sebesar 5 juta dan membayar iuran pensiun 250.000 tiap bulan. Bagaimanakah perhitungan PPh pasal 21 di kantor pusat Yogyakarta? Kita lihat. Tadi gaji Richard ya, kita lihat Januari sampai dengan Juni 2007 yaitu 6 bulan ya, 6 bulan kali 5 juta, 30 juta. Pengurangannya adalah biaya jabatan dan iuran pensiun. Totalnya 1.500.000 ditambah 1.500.000 3 juta, sehingga penghasilan neto selama 6 bulan adalah 27 juta. Disetahunkan, maka 12/6. Kenapa? Karena dia setengah tahun ya. 12/6 kali 27 juta sama dengan 54 juta. PTKP-nya katanya K1 ya, sehingga total PTKP-nya 17.160. Sehingga diperoleh penghasilan kena pajak yaitu 54 juta dikurang 17.160 sama dengan 36.840. Sehingga PPh pasal 21 terutang setahun ya, kalikan dengan lapisan tarif yang pertama 5% kali 36.840 ya, sama dengan 1.842.000. Nah, untuk mendapatkan PPh pasal 21 sebulan tinggal bagi 12 sama dengan 153.500. Sehingga PPh pasal 21 terutang untuk masa Januari sampai dengan Juni adalah 6/12 kali 1.842.000 ya, kali PPh setahunnya sama dengan 921.000 ya. PPh pasal 21 yang sudah dipotong ya, kita lihat di sini ya. Masa Januari sampai dengan Juni berarti 6 bulan kali 153.500 sama dengan 921.000, sehingga pencatatannya di SPT kurang atau lebih dipotong sama dengan nihil ya. Karena apa? Karena PPh terutang untuk masa Januari sampai Juni dengan yang sudah dipotong sama, sehingga kurang atau lebih dipotong PPh-nya sama dengan nihil. Selanjutnya kita lihat perhitungan PPh pasal 21 di kantor cabang Semarang ya. Jadi mulai Juli tadi dipindahkan kan, berarti Juli ke Desember 6 bulan juga ya. 6 kali 5 juta sama dengan 30 juta, biaya jabatan dan iuran pensiun total 3 juta, dikuranglah itu menjadi 27 juta. Penghasilan neto di Yogyakarta 27 juta ya. Kemudian penghasilan neto setahun 54 juta ya. Sehingga 27 tambah 27 sama dengan 54 ya. PTKP K1 totalnya 17.160, sehingga PKP-nya penghasilan kena pajaknya menjadi 36.840.000 ya. PPh pasal 21 terutang setahun kena lapisan tarif yang pertama
5% kali 36.840 sehingga PPh-nya menjadi 1.842. PPh pasal 21 di Yogyakarta sesuai dengan form 1721A1 yang sudah dipotong itu adalah 921.000. PPh pasal 21 yang telah dipotong untuk masa Juli sampai Desember di Semarang ya, itu sebesar 921.000 ya, karena 6 bulan ya. 6 bulan berarti setengah, 1.842.000 dibagi 2 ya, karena 6 bulan saja juga di Semarang, sehingga PPh pasal 21 pencatatannya di SPT yang kurang atau lebih dipotong sama dengan nihil. Begitulah perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan pegawai tetap yang dipindah tugaskan dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya. Selanjutnya kita lihat PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau calon pegawai atau pemagang. Khusus untuk topik ini ya, yang perlu diingat bahwa penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan itu dengan PTKP. Tarif yang digunakan adalah tarif PPh pasal 17. Contoh, Anton status menikah tetapi belum mempunyai anak, bekerja pada PT Mutiara sebagai calon pegawai. Gaji sebulannya 1.500.000. Hitunglah PPh pasal 21 terutang dalam sebulan. Ini gampang saja ya. Gaji Anton sebulan sama dengan 1.500.000. Kemudian penghasilan netonya disetahunkan kali 12 menjadi 18 juta. PTKP K1 17.160 sehingga PKP-nya menjadi 840.000 ya. PPh pasal 21 terutang ya, terutang setahun, kena lapisan pertama 5% kali 840.000 sama dengan 42.000 sehingga PPh pasal 21 sebulannya menjadi 3.500. 42.000 dibagi 12. Nah, begitu sederhana ya untuk perhitungan PPh pasal 21 calon pegawai. Selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. Doni status menikah dan mempunyai 1 orang anak, bekerja pada PT ABC sebagai calon pegawai, gaji sebulannya 2.100.000. Maka perhitungan PPh pasal 21-nya lihat, gaji sebulan 2.100.000, setahun 12 kali 2.100.000 25.200.000. Katanya si Doni ini adalah status K1. K1 berarti 18.480 ya. Tadi belum ya. Nah, itu dia. 18.480 sehingga PKP-nya 6.720. PPh pasal 21 terutangnya ya menjadi kena lapisan tarif pertama 5% kali 6.720 sama dengan 336.000 sehingga PPh pasal 21 terutang dalam sebulan 336.000 dibagi 12 sama dengan 28.000 rupiah. Nah, cukup sederhana ya untuk calon pegawai dan juga pemagang. Selanjutnya kita lihat pemagang. Kamson status tidak menikah, bekerja pada PT XYZ sebagai pemagang, gaji sebulan 1.500.000. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21-nya? Lihat di dalam jawaban. Gaji sebulan 1.500.000, setahun kali 12 berarti 18 juta. PTKP setahun ya. Untuk WP sendiri ya. Jadi dia kan masih pemagang ya. Jadi walaupun status tidak menikah ya, status tidak menikah. Berarti untuk WP sendiri ya 15.840.000, PKP-nya 2.160. Dari mana? 18 juta dikurangi dengan 15.840. Sehingga PPh pasal 21-nya ya kita lihat di sini kena lapisan pertama 5% kali 2.160 sama dengan 336.000. Cari PPh sebulan bagi 12 sama dengan 28.000 rupiah. Oke, itu dia ya. Selanjutnya kita masuk topik kita yang terakhir. Perhitungan PPh pasal 21 upah harian, mingguan, dan borongan. Yang penting kita ingat yang pertama, tentukan jumlah upah atau uang saku harian atau rata-rata uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. Upah atau uang saku mingguan dibagi 6. Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. Nah, itu dia ya.
Yang kedua, dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian belum melebihi 150.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi 1.320.000 ya, sebesar satu tanggungan ini ya, maka tidak ada PPh pasal 21 yang harus dipotong. Contoh ya. Lanjutannya masih dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata uang saku harian telah melebihi 150.000 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi 1.320.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi 150.000 dikali 5%. Yang keempat, dalam hal upah kumulatif telah melebihi 1.320.000, maka PPh pasal 21 yang terutang dihitung dengan mengurangkan PTKP yang sebenarnya, yaitu sebanding dengan banyaknya hari dari jumlah upah bruto yang bersangkutan. Nah, kita lihat contoh pertama. Arifin dengan status belum menikah pada bulan Januari 2009 bekerja sebagai buruh harian pada PT Jaya Makmur. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 150.000. Maka perhitungan PPh pasal 21-nya sebagai berikut. Lihat, upah sehari 150.000 dikurangi upah harian tidak dilakukan pemotongan sama dengan 150.000 sehingga PKP seharinya 0. Sampai dengan hari ke-8, jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi 1.320.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Ya, betul. 8 kali 150 berapa? 1.200.000 masih kan? Masih kurang dari kumulatif ya, 1.320.000, sehingga tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Lanjutannya, misalkan Arifin bekerja selama 9 hari, maka pada hari ke-9 setelah jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi 1.320.000, maka PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Lihat upah sampai dengan hari ke-9. 150 kali 9 sama dengan 1.350.000. PTKP sebenarnya, lihat 15 juta ya 840 ya, itu untuk WP Arifin ya, 15 juta 840 ya. Perhatikan dulu, status tadi belum menikah ya, berarti 15 juta 840 kali 9 per 360 sama dengan 396, sehingga penghasilan kena pajak sampai dengan hari ke-9 adalah 1.350 dikurang 396.000 sama dengan 954.000, sehingga PKP sampai dengan hari ke-9 adalah 954.000 ya. Sehingga PPh pasal 21 terutangnya kena lapisan pertama 954.000 kali 5% sama dengan 47.700, sehingga pada hari ke-9 upah bersih yang diterima sama dengan 150.000 kurang 47.700 sama dengan 102.300. Itu pada hari yang ke-9 ya, telah dipotong PPh pasal 21 sehingga upah bersihnya 102.300. Misalkan Arifin bekerja selama 10 hari, maka penghitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong. Lihat lagi ya, 150 kali 10 sama dengan 1.500. PTKP sebenarnya 15.840.000 kali 10 ya. Kalau tadi kali 9 kan, sekarang kali 10 per 360 sama dengan 440. PKP sampai dengan hari ke-10 sama dengan 1.500 kurang 440 sama dengan 1.060.000, sehingga PPh pasal 21 sampai dengan hari ke-10 kena lapisan pertama 5% kali 1.060.000 sama dengan 53.000, sehingga PPh pasal 21 yang telah dipotong tadi menjadi 150.000 kurang 53.000 ya. kurang 5.300. Dari mana itu 5.300? Dari hari ke-9 kan 47.700 ya.
Berarti hari ke-10 53.000 kurang 47.700 sama dengan 5.300. Sehingga upah bersihnya di hari ke-10 adalah 150.000 dikurang 5.300 sama dengan 144.700. Itulah kalau kita perhatikan ya, perhitungan PP pasal 21 ya untuk ya pegawai yang bekerja ya bekerja harian ya harian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan yang bekerja dengan mingguan atau borongan. Dengan upah satuan, lihat, Tono seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronik. Dia tidak menikah, upah yang dibayarkan berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan, yaitu 25.000 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu, 6 hari kerja dihasilkan sebanyak 30 buah TV dengan upah 960.000. Maka perhitungan PP pasal 21-nya perhatikan. Upah sehari katanya 960.000 bagi 6 hari sama dengan 160.000. Upah di atas 150.000 sehari berarti 160 kurang 150.000 sama 10.000. Upah seminggu terutang pajak berarti 6 ya. 6 kali 10.000 sama dengan 60.000. Kenapa dikalikan 6? Karena 6 hari kerja dianggapnya, sehingga PP pasal 21 5% kali 60.000 sama dengan 3.000. Inilah upah mingguannya. Kita masuk dengan upah borongan. Bayu mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 400.000. Pekerjaan dia selesaikan dalam waktu 2 hari. Maka upah borongan sehari menjadi 400.000 dibagi 2 hari sama dengan 200.000. Upah harian di atas 150.000 berarti 200.000 kurang 150.000 sama dengan 50.000. Upah borongan pajak 2 kali 50.000, 2 hari kan, kali 50.000 sama dengan 100.000, sehingga PP pasal 21 menjadi 5% dikali 100.000 sama dengan 5.000 rupiah. Cukup sederhana ya dengan upah borongan. Selanjutnya ya, karena topik kita sudah selesai, yang terakhir tadi dengan upah borongan. Nah, adik-adik sekarang coba dikerjakan ya post-test PPh pasal PPh yang ke-6 ini ya, mengenai PPh pasal 21 atas pegawai yang dipindah tugaskan, calon pegawai upah harian atau mingguan borongan. Ada 2 soal yang Abang sediakan di sini ya. Satu untuk pegawai yang dipindah tugaskan dari pusat ke cabang. Yang kedua, hitunglah PPh pasal 21 untuk ya pekerjaan borongan ya, upah yang dibayarkan tiap minggu, upah mingguan. Oke. Sebelum mengerjakan post test ya, Abang berharap adik-adik dapat mengulang kembali ya, mendengarkan penjelasan yang sudah Abang sampaikan untuk materi PPh yang ke-6 ini ya. Abang berharap adik-adik bisa menjawab ya, dapat bisa memahami materi PPh yang ke-6 ini. Akhir kata, Abang ucapkan selamat melanjutkan pelajarannya. Sampai jumpa di pertemuan ke-7. Terima kasih.